Halo semuanya, selamat datang pada seri Biokalkulus ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat konsep-konsep yang terkait tentang fungsi. Di antaranya adalah domain dan range, serta kita juga ingin melihat bagaimana cara mensketsa fungsi-fungsi yang dasar ya. Nah, pertama-tama kita ingin lihat dulu apa itu fungsi. Nah, fungsi itu sendiri biasanya sih kita artikan sebagai suatu aturan gitu ya. Jadi kita misalkan kita punya dua buah himpunan gitu, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A punya anggota-anggota himpunannya sendiri, himpunan B juga punya anggota-anggota himpunannya sendiri gitu ya. Nah, si anggota-anggota himpunan pada himpunan A ini kita kaitkan dengan suatu aturan gitu ya. Namun pengaitannya harus tepat satu anggota himpunan di B gitu. Biasanya aturannya kita sebut sebagai fungsi F gitu dalam kasus ini. Nah, di sini biasanya kita juga bisa tuliskan sebagai F titik 2 A tanda panah B. Ini artinya itu kita melihat fungsi dengan daerah asal atau domain ya, ini daerah asal atau biasanya kita sebut juga dengan domain itu A, dan yang B ini biasa kita sebut daerah hasil atau biasa juga kita sebut dengan range. Atau notasinya sendiri kita punya juga bentuknya ya, daerah asal dari fungsi F biasanya kita tuliskan dengan notasi DF seperti ini, dan daerah hasilnya kita sebut RF. Nah, di sini domain itu tentunya beda fungsi, beda domain ya. Nah, yang perlu kita perhatikan fungsi-fungsi yang dasar, domain yang kita lihat, yang harus kita fokuskan dalam kasus ini adalah bentuk super X gitu ya. Lalu mungkin ada akar X, lalu ada nanti mungkin kita akan bertemu dengan logaritma natural nanti tapinya, dan lain-lainnya ya, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya kalau super X, kita ingat bahwa pembagian itu penyebutnya nggak boleh nol ya. Jadi dalam kasus ini, kalau misalkan kita punya contohnya fx-nya ini adalah super X, kita akan peroleh domainnya ini seluruh bilangan X itu boleh, namun nggak boleh nol, karena penyebutnya nggak boleh nol, gitu. Dan domain dan range, ingat ini berdua adalah himpunan, jadi kita harus tuliskan juga mereka dalam bentuk notasi himpunan gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita punya akar X gitu, kalau misalkan fx-nya adalah akar X, kita akan punya di sini domainnya adalah, ingat ekspresi di dalam akar itu tidak boleh negatif, jadi kita punya X di mana X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Atau biasanya dalam notasi selang bisa juga kita tuliskan 0 tahingganya pakai kurung biasa, 0-nya pakai kurung siku. Karena di sini X sama dengan 0 juga termasuk gitu ya. Lalu nanti juga kita akan bertemu dengan fungsi logaritma natural, tapi nanti cuma saya bisa bahas sekarang. Di sini domainnya yang harus diperhatikan di dalam logaritma atau logaritma natural itu harus positif ya. Jadi ini 0 tahingga, namun ini kurung biasa karena ini selang buka. Dan masih banyak jenis fungsi lainnya. Nah, namun di sini fungsi yang kita temukan adalah sudah berbentuk gabungan atau kombinasi dari fungsi-fungsi yang lainnya ya. Jadi di sini kita lihat ada X plus mutlak, X dibagi 2, lalu dikali dengan 2 per X tambah 1, misalkan untuk fx kita yang ini ya. Dan gx-nya ada pembagian dari dua buah polinom. Nah, ini kita harus sedikit hati-hati. Namun kita akan lihat dulu domain-domain dari fungsi yang terkenal, gitu ya. Tadi kan kita sudah lihat yang pecahan, yang akar, lalu yang logaritma. Lalu untuk polinom derajat apapun, domainnya ini pasti seluruh bilangan real ya, seluruh anggota himpunan bilangan real. Lalu kita juga punya untuk nilai mutlak ya. Jadi untuk fx-nya sama dengan mutlak x gitu. Ini domainnya juga bilangan real.
mengingat nilai mutlak itu sendiri dari definisinya ya, ini adalah minus X kalau X-nya negatif dan X kalau X-nya tak negatif gitu ya. Ini kan gabungan dari dua buah fungsi linier yang tidak lain adalah polinom ya. Di setiap kasusnya dia adalah polinom derajat 1. Maka dari itu domain fungsinya juga bilangan real. Lalu yang perlu kita hati-hati di sini kalau saya punya fx-nya adalah pembagian dua buah polinom, misalkan px bagi qx gitu ya. Nggak harus polinom sih, ini pembagian dua buah fungsi gitu misalkan. Nah, ini kita sudah masuk ke ranah operasi fungsi gitu ya. Jadi domainnya di sini, ini kita harus hati-hati. Ini adalah domain dari P, diiris domain dari Q, diiris juga dengan, ingat pecahan nyebutnya tidak boleh 0. Artinya Qx-nya tidak boleh 0 gitu ya. Nah, kita ada tambahan syarat di sini ya, domain P diiris dengan domain Q. Karena kita harus meyakinkan dulu bahwa pembilang dan penyebutnya itu masing-masing harus terdefinisi dulu dong. Berarti semua X yang harus kita pilih itu harus berada di domain masing-masingnya gitu. Harus ada di keduanya gitu ya, harus ada di kedua domainnya. Dan ini juga berlaku untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, namun tanpa syarat penyebut tidak sama dengan 0 ya. Jadi kalau saya tuliskan misalkan PX tambah QX gitu, kita akan punya domain F-nya adalah domain P iris domain Q. Karena kita harus meyakinkan bahwa P dan Q-nya masing-masing harus terdefinisi dulu gitu ya. Dan begitu juga dengan pengurangan juga sama saja ya. Lalu perkalian juga sama saja. Jadi ini PX kali QX juga kita punya domainnya adalah irisan ya. Nah, tentunya masih banyak operasi fungsi yang lain ya, kayak perpangkatan, terus akar, dan lain sebagainya. Itu kalian bisa cek sendiri di buku teksnya ya, lebih detailnya ada di situ. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui domain. Domain itu artinya syarat-syarat X agar fungsinya bisa kita hitung lah istilahnya, agar fungsi F-nya terdefinisi. Nah, selanjutnya apa sih maksudnya range? Range itu adalah kumpulan nilai-nilai fungsi F, gitu ya. Kumpulan nilai-nilai fungsinya. Ketika kita substitusikan X-nya yang seluruhnya ada di domain ya tentunya. Nah, cara menentukan range itu kayak gimana? Cara menentukan range itu biasanya melalui pertidaksamaan. Itu yang kalau fungsinya udah agak-agak rumit ya, biasanya kita harus sedikit motret. Atau dengan cara menggambar sketsa grafiknya. Kalau fungsinya mudah digambar gitu ya. Nah, di sini kita mencoba dulu untuk menyederhanakan fungsi yang kita punya pada soal gitu ya. Agar kita nanti akan menentukan range-nya nanti. Nah, pertama-tama kita selalu tentukan dulu domainnya. Sebelum kita bermain-main dengan fungsinya, kita harus tahu dulu syaratnya apa sih gitu ya. Nah, untuk domain dari F, kita tulis ulang dulu ya. Jadi fx-nya di sini adalah, ini terlihat sangat ribet, tapi sebenarnya ini nggak aneh kok, nggak aneh, tenang aja. Nggak aneh. Kita lihat dulu satu persatu ya. Jadi kita lihat bahwa fx ini adalah perkalian dari dua buah fungsi. Oke? Perkalian dari dua buah fungsi, sebut apa ya? Ini gx gitu. Oh, jangan gx deh. Ini gx kan udah ditulis ya. Apa ya? Px kali qx gitu ya kira-kira. Nah, terus kita lihat dulu px-nya nih. Px-nya tuh apa sih sebenarnya? X tambah mutlak X per 2. Bisa nggak sih kita sederhanakan? Oh, tentunya bisa, karena kan kita tahu definisi nilai mutlak ya. Jadi kita punya X ditambah minus X per 2. Ini kalau X-nya negatif, dan ini X plus X per 2. Kalau X-nya positif atau 0 ya. Oh, berarti kalau X-nya negatif, dia akan bernilai 0. Dan kalau X-nya tak negatif, dia akan bernilai 2X per 2, yaitu X. Ternyata PX-nya itu hanya bentuknya fungsi yang kalau X-nya negatif 0, kalau nggak negatif ya X gitu. Nah, tentunya ini adalah
dua buah kasus yang dua-duanya itu polinom ya. 0 kan fungsi konstan juga termasuk ke polinom derajat 0 gitu ya. Dan X juga fungsi linier, berarti kita tahu domain dari P ini, domain dari P maksudnya, ini adalah himpunan bilangan real. Nah, lalu kalau Qx gimana nih Qx? Kita lihat Qx itu 2 per X tambah 1. Nah, ini kan penjumlahan dari dua buah fungsi. Ada fungsi 2X, ada fungsi 1, gitu ya. Nah, fungsi 1 kan fungsi konstan, dia selalu terdefinisi di setiap bilangan real. Berarti ini domainnya adalah bilangan real, gitu ya. Kalau 2X artinya apa domainnya? Domainnya kan berarti penyebutnya tidak boleh 0. Tidak boleh 0 X-nya berarti. Berarti domain Q itu irisan dari dua buah himpunan ini, ya. Yang tidak lain adalah X di mana X-nya nggak boleh 0. Nah, kita sudah lihat masing-masing, karena ini perkalian antara fungsi P dengan Q, berarti kita punya domain F kita itu adalah irisan dari domain P dan domain Q, yang tidak lain adalah X di mana X-nya nggak 0, gitu. Nah, jadi kita sudah berhasil menentukan domain dari F. Selanjutnya kita lihat domain dari fungsi G, ya. Nah, fungsi G itu sendiri jangan terjebak ya, istilahnya jangan buru-buru gegabah kita, oh ya ini bisa difaktorin terus kita coret gitu ya. Nah, kita harus ingat perhitungan domain itu bukan dengan cara menyederhanakan fungsinya, tapi kita harus lihat bahwa ini adalah pembagian dari dua buah fungsi gitu ya. Jadi kita harus lihat operasi yang terjadi di fungsi-fungsinya gitu ya. Jangan langsung gegabah, oh ya sederhanain dulu terus lihat domainnya. Nah, itu yang biasanya salah gitu ya. Nah, kenapa salah nanti akan saya jelaskan. Di sini kita punya 4 min X kuadrat per 2 min X, gitu ya. Ya, seperti biasa kita lihat bahwa G ini adalah pembagian dari dua buah fungsi, apa nih namanya, M dan N, gitu ya. Nah, di sini M dan N itu masing-masing adalah polinom. Polinom itu tadi domainnya adalah himpunan bilangan real ya. Berarti ya udah, berarti domain G-nya langsung saja penyebutnya tidak boleh 0 ya. Karena domain M-nya himpunan bilangan real, domain N-nya himpunan bilangan real. Diiris ya masih sama himpunan bilangan real. Diiris lagi dengan nilai-nilai X sehingga NX-nya tidak 0. Artinya nilai-nilai X sehingga 2 min X-nya tidak 0. Yaitu X-nya tidak 2 ya. Tidak sama dengan 2. Nah, apa yang terjadi kalau kita menyederhanakan fungsinya gitu ya, yang tadi saya mau bahas. Nah, ini harus hati-hati. Oh, ini kan bisa difaktorin ya, ini jadi 2 min X jadi dikali 2 plus X gitu. Oh, terus nanti coret 2 min X-nya gitu ya. Terus kenapa kalau bisa dicoret? Emangnya boleh dicoret gitu ya? Jawabannya ini tidak selalu berlaku dicoret. Dia bisa dicoret, ini kan artinya kita melakukan pembagian dengan 2 min X. Ini hanya bisa terjadi asalkan 2 min X ya tidak sama dengan 0 gitu ya. Ini yang harus diperhatikan, bahwa pembagian itu hanya berlaku jika kita membagi dengan bilangan yang tidak 0 gitu. Dia bisa dicoret ketika 2 min X-nya tidak sama dengan 0. Nah, itu yang bisa kita petik ya. Jadi kita harus hati-hati di sini. Oke, jadi sekarang kita ingin menggambar sketsa grafiknya ya. Jadi kita ingin mensketsa grafik fungsi Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx untuk menentukan range-nya ya. Jadi sekarang kita ingin mencoba melihat atau menentukan range-nya berdasarkan sketsa grafiknya. Nah, di sini kita perlu menyederhanakan dulu fungsi F dan fungsi G-nya untuk setiap elemen X yang berada di domainnya. Nah, di sini kita tadi ingat bahwa domain F-nya adalah X yang tidak 0, dan tadi domain G-nya ini adalah X yang tidak 2. Nah, karena X-nya tidak 0 di sini, kita coba lihat untuk setiap X di domain F-nya, kita bisa sederhanakan fungsinya menjadi apa ya, gitu ya. Nah, jadi Fx
tadi kita lihat bahwa X plus mutlak X dibagi 2 itu sudah berhasil kita sederhanakan menjadi A0 kalau X-nya negatif dan X kalau X-nya tak negatif. Tinggal kita kalikan dengan 2 per X plus 1 gitu ya, di masing-masing kasus. Jadi kita akan peroleh dia bentuknya adalah 0 kalau X-nya negatif, dan ini adalah 2 plus X ya kalau X-nya tak negatif. Lalu untuk setiap X di domain G, kita akan punya di sini 4 min X kuadrat per 2 min X. Tadi sudah saya praktekkan ya, kita bisa faktorkan menjadi 2 plus X 2 min X. Dan karena kita ingat di sini X-nya anggota dari domain G, artinya apa? X-nya nggak mungkin 2 gitu ya. Jadi artinya 2 min X-nya nggak mungkin 0. Jadi bisa kita coret. Dan hasilnya adalah 2 plus X gitu. Nah, kita sudah punya bentuk dari fx dan gx-nya. Dan gambar grafik fungsinya seperti apa sih? Nah, jadi untuk menggambar grafik fungsi, tentunya kita perlu sumbunya. Dan jangan lupa kita beri nama sumbunya ya. X dan Y, biasanya X-nya sumbu horizontalnya, Y-nya sumbu vertikalnya gitu. Dan di sini fx dulu ya yang kita gambar ya. Kita coba gambar fx-nya. Di sini fx itu 0 kalau x-nya negatif. Ya udah gambar aja. Ini saya buat lebih tebal gitu ya. Nah, itu. Kalau x-nya negatif dia 0. Tapi di sini dia bolong ya. Jadi titiknya titik bolong di 0,0. Karena nilai dari f0 itu bukan 0. Kita ambil yang kasus kedua, yaitu 2 plus x. Yaitu di 2 ya. Di 2. Jadi bulatan penuhnya di 2. Jadi di sini kita melihat apa yang dinamakan dengan fungsi tidak kontinu. Nah, apa sih kontinu gitu ya? Ya, gampangnya ya. Tapi nanti kita akan lihat maksud yang formalnya ya. Tapi nanti ya, pas kita belajar limit. Fungsi yang nggak kontinu itu fungsi yang putus biasanya. Nah, ini grafik fungsinya ini putus nih. Jadi kita harus mendefinisikan di salah satu titiknya saja gitu ya. Nggak boleh dua-duanya. Ingat, fungsi kan hanya memetakan atau mengaitkan ke tepat satu anggota di range-nya. Nah, dalam kasus ini 0 dikaitkannya ke 2, bukan ke 0 gitu ya. Dan 2 plus X kita bisa menggunakan teknik yang sudah kita pelajari di sekolah ya. Ini kita bisa cari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, boleh gitu ya. Nah, tapi ini kan kita sudah tahu dia berada di titik 0,2 dan di 1 kita punya ini gradiennya kan 1 ya, berarti naik 1 ke 3 gitu ya. Dia titiknya berada di 1,3. Nah, ya udah tinggal tarik garis aja. Ini kan gradiennya 1 gitu ya. Jadi ini adalah grafik Y sama dengan fx gitu ya. Karena sebenarnya kan kalau garis kita cuma butuh 2 titik aja ya, cukup ya. 2 titik pada garis ya tinggal kita tarik aja pakai penggaris toh kan. Nah, gitu. Ini untuk Y sama dengan fx. Lalu kalau Y sama dengan gx seperti apa? Ini kan harusnya sederhana ya. 2 plus X doang gitu ya. 2 plus X doang nih. Apakah benar 2 plus X doang? Kita lihat. Di sini tentunya ini kita harus gambar titik potong dengan sumbu X-nya. Saat Y-nya 0, kita punya X-nya adalah di min 2 ya. Dan titik potong sumbunya tadi ini sama di 2. Jadi kita tarik garis gini. Dan apakah benar seperti ini? Jawabannya kurang tepat ya. Karena kita tahu bahwa X-nya nggak boleh 2. Artinya apa sih? Artinya kita punya Y-nya itu, ini saya panjangin lagi dikit, Y-nya itu nggak boleh 4 gitu. Jadi di 2,4 ini nggak ada, ini harus lingkaran kosong gitu. Karena di sini X-nya tidak terdefinisi di 2. Dan ini adalah sketsa grafik dari Y sama dengan GX gitu. Nah, sekarang kita akan lihat range dari fungsinya ya, berdasarkan dari sketsa grafiknya. Nah, jika kita punya sketsa grafik, range itu adalah kumpulan nilai-nilai dari Y yang mungkin, gitu ya.
Nah, dalam kasus ini kita lihat dulu range dari F. Di sini aja ya saya tulisnya, range dari F. Ini apa aja sih? Kumpulannya adalah nilai-nilai Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Itu dicapai ketika X-nya sama dengan, maksud saya X-nya negatif gitu. Dan Y-nya lebih besar dari 2 ya. Kita bisa lihat ini Y-nya lebih besar dari 2 dan ini terus membesar tanpa batas gitu ya. Jadi range-nya bisa kita tuliskan sebagai gabungan dari 0 digabung dengan Y, di mana Y-nya lebih besar atau sama dengan 2 karena 2-nya masuk ya. Atau biasanya kita bisa tulis dalam bentuk notasi selang, yaitu 0 himpunan 0 titik 0 digabung dengan 2 tahingga ya. Ini 2-nya harus pakai kurung siku nih. Jadi 2 tahingga karena 2-nya masuk ya. Nah, sedangkan untuk domain atau maksud saya range dari G ini sederhana ya, karena ini mengecil tanpa batas ya di bawah. Ini terus ke bawah dan ini juga terus membesar tanpa batas gitu ya. Secara umum sih range dari fungsi linear memang anggota himpunan bilangan real ya, seluruh anggota himpunan bilangan real. Namun dalam kasus ini G-nya karena dia tidak terdefinisi di 2, maka nilai Y-nya nggak mungkin 4 gitu ya. Jadi sekarang kita punya range dari fungsi G, ini saya turunin dikit, ini adalah semua nilai Y di mana Y-nya tidak mungkin 4 gitu. Nah, begitu untuk menentukan range dari fungsi berdasarkan sketsa grafiknya. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.